berkat limpahan rahmat dan karunia beliau, kita bisa berkumpul pada malam hari ini di secara virtual dalam Zoom meeting dengan acara workshop menjadi guru sekaligus penulis. Itu adalah tema kita pada malam hari ini dalam Ruang Pena Guru Indonesia di Sabah. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau dan juga kepada kita umatnya yang insya Allah nanti di akhirat akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Yang saya hormati Kak GG Mapangewa yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, dan juga kepada Ketua Pelaksana sekaligus Koordinator Atlas pada saat sekarang, Bang Hendra Hermawan, dan juga kepada teman-teman panitia, dan selamat datang kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini dalam Ruang Pena Guru Indonesia di Sabah. Pada malam hari ini izinkan saya, Rahmi Syalfitri Rizka, memandu diskusi kita dari pukul 20 hingga pukul 21.30 waktu Sabah. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bagaimana menjadi guru sekaligus penulis, Bapak Ibu, kami perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak SGG Mapangewa. Beliau dilahirkan di Sidenreng, Rapang, 31 Desember 1974. Beliau merupakan alumni dari Universitas Muslim Indonesia jurusan Fakultas Teknik Mesin. Nah, ini adalah biografi beliau yang sedang ditampilkan di layar. Jadi sangat unik sekali Bapak Ibu, KGG ini kita pikir beliau berasal dari jurusan Bahasa Indonesia, ternyata bukan, dari teknik mesin, kemudian beralih menjadi seorang penulis. Nah, pada saat sekarang, KGG juga merupakan kepala sekolah di Yayasan SMP dan SMA Islam Terpadu Plus di Al-Asri, Makassar. Tidak salah kita mengundang KGG pada malam hari ini karena beliau adalah orang yang cukup berpengalaman dalam bidang kepenulisan, karena diantaranya beliau sudah menulis banyak buku. Bisa kita lihat di sini, beliau telah menulis banyak buku tentang cerita anak, cerita rakyat, esai, cerpen, novel, cerita remaja, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia sastra tersebut, beliau telah melahirkan banyak karya, terutama dalam novel, ada novel remaja, dan juga ada genre novel-novel anak, dan juga beliau juga telah melahirkan kumpulan-kumpulan cerpen, dan juga tidak hanya cerpen, tapi juga ada pickbook di situ. Jadi cukup lengkap Bapak Ibu jika kemarin kita diberikan materi oleh Kak Beni Arnas. Beliau merupakan seorang penulis terutama tentang catatan perjalanan. Nah, pada hari ini yang datang di tengah-tengah kita adalah Kak GG Mapangewa dengan tema kita adalah menjadi guru sekaligus penulis yang kebetulan beliau memang sedang berkecimpung di bidang tersebut. Langsung saja Bapak Ibu kita berikan waktu kepada Kak GG untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Kak GG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penghargaannya malam ini. Saya dinobatkan untuk bertemu dengan teman-teman guru. Insya Allah sekaligus penulis ya. Sudah jadi penulis, apakah baru mau jadi penulis? Yang jelas, insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya bisa menginspirasi teman-teman bagaimana menjadi guru sekaligus penulis. Ya, untuk materi saya tentu saja karena ini adalah materi berbagi, saya hanya akan
menyampaikan materi bagaimana triknya untuk menjalani kedua profesi ini. Adapun nanti yang mau bertanya tentang proses kreatif dan lain-lain itu nanti di sesi tanya jawab. Ya. Baik, mungkin saya ada materi yang saya mau ini, mungkin saya diizinkan untuk ini Share screen. share screen. Siap. Silakan Kak. Ya, saya coba dulu ya, saya baru share screen sendiri nih. Saya lihat dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Siap, Kak. Ini Boleh dikirim ke WhatsApp-ku juga, Kak. Nanti saya bantu screen. Share, Kak. boleh. Iya. Sebentar. Saya lebih baik begitu kayaknya. Saya ini dulu. Iya, Kak. Oke. Sudah, Hendra. Baik, sambil menunggu share screen dari Hendra, saya mungkin memulai dulu materi saya dengan memperkenalkan aktivitas saya, meskipun sudah jelas profesi saya sebagai guru dan penulis, tentu saja masih ada yang bertanya-tanya sejak kapan saya menulis, sejak kapan saya menjadi guru. Ya, jadi saya menulis sejak SMP, mulai menulis ya, belum jadi penulis.
Ya, waktu itu saya sering sudah mengirim naskah saya di media pada saat saya kelas 3 SMP saat itu. Dan saya meminta bantuan ke guru bahasa Indonesia saya untuk membaca cerpen saya, mengedit cerpen saya, coret-coret. Kemudian setelah itu saya menulis ulang cerpen yang sudah diberi masukan oleh guru saya itu, kemudian saya kirim. Itu kelas 3 SMP ya. Ternyata termuatnya itu malah saya mulai melihat naskah saya ada di media itu nanti saat saya selesai KKN di Teknik Mesin UMI. Jadi ada 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Kemudian saya bisa melihat nama saya ada di media. Tentang menjadi guru, itu masa produktif saya yang paling produktif itu tahun 2002. 2002 sampai 2006 saya menjadi kontributor di majalah remaja Aneka Yes dengan tabloid Keren Beken. Terus judul, karena memang hampir setiap pekan muncul di majalah Aneka dan Keren Beken. Nah, jalan hidup kemudian ternyata mengarahkan saya untuk menjadi guru karena pada saat sebuah sekolah Islam ya mencari guru eskul menulis kreatif, saya kemudian diajak teman saya ya untuk lamar jadi guru eskul di sana dan ternyata saya diterima dengan karya-karya saya yang saya lampirkan itu. Saya diterima menjadi guru, awalnya guru eskul menulis kreatif, kemudian menjadi guru kelas. Itu tahun 2006. Jadi saya mulai menjadi guru itu tahun 2006. Tentang kok bisa teknik mesin menjadi guru itu karena pengalaman saya tadi. Pengalaman menulis saya berawal dari guru eskul menulis kreatif. Kemudian setelah itu saya jadi guru kelas sampai kemudian menjadi kepala sekolah. Dan sampai sekarang saya masih mengajar bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya dari teknik mesin, saya masih mengajar bahasa Indonesia di SMP dan SMA itu kelas 9 dengan kelas 12, pendampingan ujian nasional. Jadi saya fokus ke semacam bimbel untuk mendampingi anak-anak mengikuti ujian nasional bahasa Indonesia. Ya, jadi karena saya kepala sekolah dan masih tertarik untuk mengajar, jadi saya mengambil jam dengan metode bimbel tadi. Jadi di kelas itu ada 2 guru bahasa Indonesia, saya dengan yang ada di Dapodik. Yang ada di Dapodik ini kemudian yang mengurus administrasinya karena memang pada saat supervisi dia yang disupervisi sebagai guru bahasa Indonesia, bukan saya. Jadi saya mendampingi dia untuk pendampingan ujian nasional itu di kelas 9 dengan kelas 12 ya. Jadi 2007 sampai sekarang berarti sudah 2006 sampai sekarang sudah ini sudah ada sekitar berapa tahun ya? 13 tahun menjadi guru ya, 14 tahun menjadi guru dan itu tentunya pengalaman yang menarik untuk saya karena di sela kesibukan saya menjadi guru, saya yakin teman-teman yang guru di sini pasti sibuk ya. Kalau ada biodata yang biasa dibaca, di tengah kesibukannya menjadi guru, nah, itu benar-benar sibuk itu seorang guru. Saya sangat tahu ya. Nah, jadi nanti di materi saya akan ini saya ini dulu ya, chat dulu Hendra. Bagaimana? Saya sudah kirim tadi. Belum ada yang masuk, Kak? Oh, belum ada? Iya, belum. Kak dikirim ulang. Saya kirim lewat email, lewat ini WhatsApp. sebentar. Iya, di WhatsApp.
Ya, nak. Ternyata saya salah kirim, Hendra. Saya kirim ke orang lain. Waduh, waduh. Siap, siap, Kak. Saking ininya, paniknya. Ini sementara loading ini, terkirim ke situ. Siap, siap, Kak. Salah ruang. Ya, sudah. Oh, yang masuk sudah, Kak? Saya salah kamar tadi. Apa? Siap, Kak. Nah, ini materi saya. Oke, sudah nampak, Kak? Ya. Oke, baik. Kita di next. Tabe, Hendra. Saya yang next. Bisa? Hendra? Sebelumnya, Hendra. Tabe. Teks slide sebelum ini. Nah, ini. Mengapa harus menulis? Ya, ini ada 3 alasan. Ini versi saya ya, teman-teman. Mungkin ada alasan lain kenapa harus menulis. Yang pertama adalah iming-iming popularitas ya. Kalau kita lihat sekarang bukan cuma selebritis yang terkenal ya. Habibur Rahman El-Shirozi itu dikenal sebagai penulis ya. Rilis sampai berpuluh-puluh bukunya. Mungkin sekali sebulan bisa launching buku ya, launching novel, dan itu semua bestseller. Jadi apapun alasan kita, kalau itu alasan popularitas, itu tentu saja wajar-wajar saja ya. Teman-teman di sini yang belum dikenal sebagai guru, ya siapa tahu nanti ternyata akan lebih dikenal sebagai penulis. Kemudian yang kedua adalah dari segi materi. Dari segi materi ini sebenarnya adalah menulis itu adalah profesi yang menjanjikan ya. Mungkin buat gambaran buat teman-teman seberapa besar penghasilan penulis itu tentu saja tergantung dari seberapa larisnya buku-bukunya ya. Itu kalau kita melihat dari buku ya. Saya mencontohkan Kang Abik ya. Ini yang selalu saya ambil contoh karena saya ingat sekali saya membaca ayat-ayat cinta itu cetakan ke-20 ya. Sementara satu kali cetak itu untuk kelas penerbit Republika itu 3.000 eksemplar satu kali cetak. Jadi kalau sudah cetakan ke-20 berarti Kang Abik itu pada saat cetakan ke-20 berarti sudah 6.000 eksemplar. 60.000 eksemplar.
3.000 kali 20 tadi itu 60.000 eksemplar. Dan satu buku ayat-ayat cinta itu harganya 60.000. Kemudian royaltinya 10%, berarti Kang Abid dapat 6.000 satu buku dari royalti kali tadi 60.000 ini satu kali cetak 3.000 berarti 18 juta. Nah, itu cetakan ke-20 berarti 360 juta. Itu baru cetakan ke-20, itu baru ayat-ayat cinta 1, belum ayat-ayat cinta 2, KCB 1, KCB 2, belum juga udarnya Pesona Cleopatra dan lain-lain. Nah, itu baru Kang Abid juga ya. Bagaimana dengan Terheli? Jangan heran kalau Terheli itu yang paling sakit hati dengan pembajakan buku. Karena memang karya-karyanya yang dibajak itu merugikan dia ratusan juta, mungkin bahkan miliaran ya. Kalau kita lihat produktivitas Terheli itu sampai hampir tiap bulan menelurkan buku, mencetak buku dan bestseller semua, itu dia bisa menjadi orang terkaya dunia dengan bukunya. Kalau dari orang terkaya dunia, meskipun urutan ke-50 sekian itu J.K. Rowling, itu dari Harry Potter. Bisa dibayangkan Harry Potter laku di semua negara dan bestseller di semua negara. Bahkan di negara asalnya, Harry Potter itu saat mau cetak, itu orang antre berhari-hari sampai bikin tenda di depan mall untuk mendapatkan buku itu. Ya. Makanya dia masuk dalam kategori orang terkaya dunia dengan profesinya sebagai penulis. Ya. Itu untuk buku. Itu untuk buku ya. Untuk hal-hal lain misalnya yang kecil-kecilan, misalnya terima honor. Ya, honor honor menulis cerpen. Kalau di Kompas misalnya 1.400.000. Di yang paling ini sekarang yang paling banyak di ini tuh di detik.com. Detik.com itu yang sekarang terima cerpen itu honornya 500.000. Nah, itu lumayan untuk penghasilan tambahan atau mungkin dari lomba ya. Hendra yang pernah menang di Balai Bahasa itu langsung dapat uang berapa 7 juta kalau tidak salah ya. Nah, itu dan penulis itu punya tempat wisuda masing-masing. Ada di buku indie, ada di buku yang di penerbit mayor, ada di koran, ada di lomba-lomba, ada di majalah ya. Jadi teman-teman yang menjadi penulis di sini silahkan mencari yang mana paling mudah buat kalian. Ya, mungkin lewat buku indie dulu, cetak 10, biaya cetaknya 40.000, jual 60.000. Untung 20.000 kali 10 ya dapat 200.000 misalnya. Ya. Nah, Oke, itu yang tentang materi. Kalau saya sendiri ini buat manas-manasi ya, bukan untuk pamer ya. Hadiah terbesar lomba menulis yang saya pernah dapat itu di Kemdikbud pada saat lomba cerita rakyat. Saya menang juara 1, hadiahnya 35 juta. Di Republika pernah dapat 25 juta. Di Gerakan Literasi Nasional itu tiap tahun. Satu buku 12 juta. Tahun lalu saya bahkan dapat 3 buku. Satu buku 12,5 jadi dapat 37.500.000. Ya. Jadi memang makanya mudah-mudahan ini menginspirasi kalian bagaimana menaklukkan lomba-lomba di tengah kesibukan menjadi guru. Nah, berikutnya, mengapa harus menulis? Untuk menginspirasi orang lain, ya. Apalagi teman-teman yang guru di sini itu bisa menginspirasi. Saya bahkan ada ide itu mau mengajak para guru untuk menulis pengalamannya membaca buku supaya siswa-siswanya itu melihat sosok gurunya itu, oh ternyata guruku ini hebat karena dia dari dulu suka membaca. Ya, kita menginspirasi
Makanya dari poin menginspirasi ini, kita lihat apa yang kita tulis. Tentu saja hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai karena tulisan kita, ternyata tulisan itu kemudian yang membuat remaja yang membacanya itu salah arah. Ya, jadi menginspirasi. Ya. Baik, silakan Hendra, minta tolong slide berikutnya. Nah, bagaimana mendua antara guru dengan penulis? Ya, jadi guru itu profesi, jadi kita harus profesional. Ya, profesional itu sama dengan saya. Saya harus cek log 7.15, cek log datang dan cek log pulang itu pukul 16.00. Ya, itu harus kita jalani. Kemudian penulis, justru penulis itu sebenarnya ada dua yang ada di situ. Di samping sebagai profesi tadi yang menghasilkan, dia harus profesional sebagai penulis. Menulis juga itu bisa jadi aktivitasnya atau hobinya, dan dia harus produktif. Karena ini aktivitas, ini adalah hobi, harus aktif, harus produktif. Kalau mau disebut sebagai penulis. Karena banyak juga orang yang guru dan penulis, tapi belum muncul dikenal sebagai penulis. Ya, itu karena memang belum produktif. Ya, ada banyak guru yang juga sebagai penulis, tapi guru yang benar-benar dikenal sebagai penulis itu masih jarang. Karena memang ini profesi dua ini profesi yang membutuhkan guru, butuh kesibukan administrasi, butuh waktu untuk berada di kelas, sementara menulis juga butuh waktu. Ya. Nah, bagaimana menjadi guru dan penulis? Harus produktif karya tanpa mengorbankan profesi guru. Pengalaman saya menjadi guru dengan penulis itu, saya tidak pernah memberikan tugas ke siswa saya, silakan kerja tugas, karena saya misalnya mau menulis cerpen atau menulis novel, tidak pernah. Saya harus mencari waktu di luar jam kelas di luar jam kelas saya, bahkan di luar jam sekolah. Ya, saya tidak pernah berharap menambah halaman di jam 7.15 sampai jam 16. Ya, sampai jam pulang saya itu jarang sekali, jarang. Yang ada kalau misalnya tinggal diedit dan saya tidak punya jam mengajar, tidak ada tamu karena saya kepala sekolah ya, tidak ada hal yang saya kerja yang lain, baru. Itu pun tidak sampai harus benar-benar meniatkan, oh nanti besok saya menulis di sekolah. Tidak pernah. Ya, yang ada adalah memang di jam pulang saya mencari waktu untuk menulis. Ya, jadi untuk profesi ini guru dan penulis sama-sama butuh waktu, sama-sama butuh ketekunan, dan memang tidak boleh ada yang dikorbankan. Ya, jangan sampai kita menjadi guru kemudian setiap saat memberikan tugas ke siswa hanya karena kita mau menulis. Ya. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya ini ada bagaimana mengatur waktu. Ini yang paling penting untuk dua profesi ini ya. Ini untuk yang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 novel itu, maksud saya adalah 1 halaman per hari, ya, 1 halaman per hari. Sebenarnya kita bisa menghasilkan novel 365 halaman dalam setahun. Ya. Jadi kalau selama ini kita merasa jangan membayangkan sebuah novel itu 200 halaman misalnya ya, 250 halaman, kalian membayangkan akan menulisnya tiba-tiba 250 halaman. Itu yang susah. Ya. Yang ada adalah menyicil. Hari ini 1 halaman, hari ini besok 1 halaman, dan ini yang saya pakai. Ya, ini bukan teori saya, ya, ini trik yang saya pakai. Tapi saya bukan 1 halaman per hari. Yang ada kalau misalnya saya dapat ide menulis novel, itu saya langsung hitung-hitung waktu. Oh, saya mau ini selesai dalam 1 bulan. Berarti kalau 150 halaman saya harus menulis 5 halaman per hari. Ya. Kalau misalnya ini
saya pernah waktu lomba novel Republika itu, saya mulai menulis 2 bulan sebelum deadline, ya. 2 bulan sebelum deadline itu saya menulis 5 halaman per hari. Kalau misalnya hari ini karena kesibukan saya tidak bisa menulis 5 halaman, maka hari Ahad itu saya usahakan terganti. Dan ternyata saya selesai sekitar 2 atau 3 hari sebelum deadline, saya bisa menulis 234 halaman dalam 2 bulan itu. 234 halaman, ya. Ada beberapa yang tidak sampai 5 halaman dan tidak terbayar karena waktu saya tulis itu ada 1 bulan itu bulan Ramadan. Ya, jadi sangat terbatas waktu saya. Jadi teman-teman yang mau menjadi guru jangan menunggu libur semester baru menulis. Untung kalau libur semester tidak dipakai untuk libur jalan-jalan. Ya. Jangan menunggu waktu yang sangat luang untuk menulis. Kalau kalian guru, tidak akan. Beda dengan Tereli. Tereli itu sudah punya banyak uang, bisa saja dia terbang kemana, 1 bulan di sana atau 2 pekan di sana untuk menulis. Kalau kita ini, ada siswa yang kita tinggal, ada sekolah yang kita tinggal. Ya. Jadi itu tadi, itu trik saya, karena memang saya terinspirasi dari buku berpikir dan berjiwa besar. Di situ ada kalimat bahwa perjalanan 1 mil dimulai dari 1 langkah. Novel setebal 250 halaman dimulai dari halaman pertama. Cicil. 1 halaman hari ini, besok 1 halaman, besok 1 halaman, dan itu yang saya gunakan. Dan ternyata saya berhasil. Ada beberapa novel yang saya tulis semua. Ada 5 novel yang saya tulis, saya pakai trik ini. Ya. Prinsipnya untuk menulis 1 novel sebenarnya tidak perlu begadang. Ya, tidak perlu begadang kalau misalnya 1 tahun deadline kalian 1 halaman per hari itu tidak butuh begadang ya. Paling sudah sholat isya nulis 1 halaman sampai jam 9 misalnya. Nah, itu praktisnya. Jadi jangan menunggu harus libur semester 1 pekan atau 2 pekan. Kemudian yang kedua adalah poin kedua, mencuri waktu. Ya, mencuri waktu di sini, mencuri waktu menulis ya, karena juga ada di mengajar nanti. Jadi mencuri waktu menulis itu maksudnya di sini jangan menunggu waktu yang sangat panjang, ya. Pulang sekolah kah, atau ini yang mencuri waktu ini yang susah, ya. Banyak orang yang merasa sangat sibuk, guru, ya, sibuk, merasa tidak ada waktu untuk mengerjakan tulisannya, tapi ternyata masih aktif di Facebook, di scroll ke atas semua tulisan status-status sampai di bawah lagi tidak bisa lagi di scroll, kembali lagi ke atas. Nah, itu bukan orang sibuk. Ya, atau merasa sibuk sekali tapi di grup WA, semua grup WA aktif. Di grup WA cekikikan sampai 30 menit, 1 jam. 60 menit kalian ada di grup WA itu bercanda, ketawa-ketawa itu bisa nulis 1 halaman. Ya. Jadi curi waktu bukan berarti yang dikerja tidak ada lagi yang dikerja selain menulis, bukan. Bagaimana kita mencuri waktu setelah kita punya target berapa halaman. Apakah 1 halaman atau 2 halaman? Nah, setelah itu kita mencuri waktu di mana? Jangan menunggu waktu yang sangat panjang. Libur semester itu paling 14 hari. Ya. Dan menulis itu pembiasaan. Dan belum ada orang terbiasa menulis sekali 1 semester. Terbiasa itu setiap hari kah? Setiap pekan kah? Kalau sekali 1 semester bukan kebiasaan kayaknya ya. Jadi teman-teman tinggal mengatur waktunya berapa menit untuk menulis kalau memang ingin menjadi penulis ya. Penulis itu memang butuh ketekunan karena bukan pekerjaan yang 1 jam, 2 jam, 3 jam seperti membuat kue mungkin ya. Paling setengah hari.
Nah, besoknya lagi kue yang berbeda, motivasinya lagi lain, jadi lagi satu kue. Beda dengan menulis, apalagi kalau mau menjadi penulis novel, harus ada waktu minimal 1 bulan. Kalau 1 bulan waktu yang kalian target berarti 5 halaman per hari. Novel 150 halaman itu sudah, kalau sudah dicetak itu sudah bisa 200-an halaman. 220-an lah. Ya, sudah tebal. Kalian sudah bisa menulis novel tebal dengan 150 halaman spasi 1,5. Ya. Novel saya yang ada di Quickku, itu Petang Bala Tadulaku itu saya nulisnya persis 1 bulan. 30 hari saya nulis 5 halaman per hari. Itu dapat 153 halaman. Kalau lebih dari 1 bulan, mungkin lebih 1 hari, kurang dari 1 bulan, kurang 1 hari. Karena itu tadi pakai metode itu, 5 halaman per hari. Ya. Kemudian atur deadline. Atur deadline ini cocok untuk sebenarnya, kenapa saya produktif menulis juga itu karena sering ikut lomba. Lomba itu ada deadline-nya. Ya. Dengan ada deadline itu kita bisa mengatur waktu. Nah, kalau tidak ikut lomba, berarti kalian yang harus buat deadline sendiri. Ya. Karena inti dari menulis dan mengajar itu adalah di waktu. Ya. Biar bagaimana hebatnya penulis, kalau tidak bisa atur waktunya, ya, tidak akan bisa menghasilkan karya. Sementara menjadi guru itu pekerjaan tiap hari, ya. Kalau kita alasan capek, berarti hanya hari Ahad menulis, itu pun kalau kita mau menikmati hari Ahad kita, tidak menulis lagi. Jadi memang harus ada deadline. Saya tahun ini sudah berapa lomba yang saya ikuti ya? Sudah 3 lomba. Yang pertama GLN 2020, alhamdulillah menang 1 buku. Kemudian lomba menulis cerpen yang di Kementerian Ekonomi Kreatif, yang tema COVID dan tema ekonomi kreatif itu. Tinggal menunggu pengumuman. Kemudian ada yang lomba Pancasila BPIP itu ikut juga. Ya, prinsip saya lebih kecewa ketika keluar pengumuman lomba dan saya tidak ikut lomba. Tapi kalau saya ikut lomba, kemudian melihat pengumuman lomba tidak ada nama saya, itu tidak mengecewakan lagi buat saya. Apalagi kalau sudah ada yang goal 1 ya, kayak ini sudah lolos GLN 1 di Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lomba-lomba setelah itu saya tidak terlalu ini lagi, tidak berambisi lagi, meskipun ikut ya menang. Alhamdulillah, kalau tidak menang kecewanya itu sangat-sangat tidak ada karena memang sudah ada 1 ya. Saya diatur deadline ini saking gila lombanya itu tiap tahun. Saya mulai 2012 menang lomba setiap tahun tingkat nasional. Karena memang mencari lomba itu wajib buat saya karena tadi itu ada deadline-nya. Kita orang-orang sibuk itu guru, semalas apapun guru itu adalah orang yang sibuk. Ya, apalagi sekarang dengan tematik menjadi guru kelas, siapa coba yang ada di kelas kalau bukan kalian? Bagaimana kita mau menulis di antara pekerjaan mengajar sementara guru kelas itu hanya berhenti mengajar kalau misalnya pelajaran PJOK. Ya. Jadi teman-teman yang mengajar kemudian ingin menjadi guru ya, memang harus manajemen waktunya di sini harus sangat-sangat disiplin. Oke, kemudian poin itu yang kedua mengajar. Nah, justru di mengajar ini hindari mencuri waktu, ya. Jangan kita menelantarkan siswa hanya karena ingin tulisan kita selesai. Insya Allah dengan trik 1 tambah 1 tambah 1 ini, kalian tidak akan mencuri waktu mengajar kalian. Ya. Habis Isya sampai jam 10, hari ini kalian menulis habis Isya sampai jam 10, 1 halaman, 2 halaman, besok akan bisa menulis 3 halaman. Karena apa? Menulis itu pembiasaan. Kalau kita terbiasa menulis, insya Allah. Sama dengan di kelas. Di kelas itu, pada saat kita menjadi guru baru itu masih canggung. Mengatur anak-anak itu masih sangat susah.
Jadi sama dengan menulis, kalau kita sudah terbiasa, ya, itu akan mudah. Nah, sekarang guru penulis, ini sudah dua-duanya ya, mengajar kewajiban, menulis keharusan. Kalau kalian mau dikenal sebagai guru dan penulis, berarti kalian harus tetap mengajar dan menjadikan menulis itu sebagai sebuah keharusan. Nah, triknya tadi adalah bikin deadline atau ikut lomba, mengikuti deadline lomba. Ya. Jadi teman-teman, untuk dari semua rangkaian menulis itu sebenarnya yang paling utama itu adalah menyediakan waktu untuk menulis, bukan menunggu waktu luang. Kalau kalian menunggu waktu luang, pada saat libur semester pun kalian tidak akan menulis apapun. Ya. Kalau memang tidak bisa menulis, saya pada saat tidak bisa menulis, biasanya mengalihkan waktu saya untuk membaca. Ya. Ketika kemarin mau menulis novel yang Petang Bala Tadulako itu, saya membaca 2 novel. Ya. Saya pancing dulu. Saya membaca novel Sinta Yudisia yang Rim, yang kemarin mendapatkan penghargaan menang IBF Islamic Book Fair Award 2018. Itu saya baca, setelah itu baca bukunya Azura Dayana yang Mikweli tentang novel pendakian, ya, anak FLP Palembang. Itu saya baca 2 buku untuk kemudian menulis 1 novel. Kenapa? Karena untuk memancing, ibaratnya ini trik saya ya, supaya pada saat saya mau menulis itu bagaimana memulainya, bagaimana ininya itu, sambil mikir itu saya membaca buku karya orang lain. Ya. Jadi teman-teman yang ada di grup ini sudah punya bayangan untuk meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Tidak bisa. Kalau kita mau menunggu libur semester, kalau kita mau menunggu selesai penerimaan rapor, ya tidak akan bisa. Ya. Baik, berikut Hendra. Masih ada atau sudah habis ini? Slide-nya tadi saya lupa berapa slide. Sudah habis. Ya. Jadi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau proses kreatif saya, bagaimana caranya menulis cerpen, bagaimana menulis novel. Tadi saya cuma memberikan trik bagaimana teman-teman bisa menjadi guru sekaligus sebagai penulis. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih Kak GG atas penjabaran materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tepat sekali waktunya, Kak GG pengaturan waktunya sangat pas karena 30 menit kita akan gunakan untuk tanya jawab dan juga diskusi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja di unmute mikrofonnya. Tempat yang besar satu ya. Jangan pedas buat anak-anak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, saya Asriani dari Sabah, sebenarnya dari Sulawesi Selatan, Bulukumba, sekarang di Sabah. Baik, jadi saya mendengar materi yang Kak GG sampaikan tadi itu, seolah-olah di kepala Kak GG itu sudah sangat banyak inspirasi dengan mudahnya memilih waktu per hari, misalnya setiap malam menulis sampai pukul 9, berarti itu seolah-olah di dalam ingatan, di dalam otak itu sudah ada yang mau ditulis setiap hari. Nah, itu sebenarnya salah satu yang agak susah juga, Kak. Karena misalnya mau mencoba menulis cerpen, kalau cerpen oke, senang. Tapi kalau masalah novel, ini ceritanya mau terus-menerus, inspirasinya itu apakah harus ibaratnya melakukan penelitian ke orang per orang tentang kisahnya agar bisa kita tuangkan dalam bentuk novel, atau kita membaca buku apa saja, karena kalau saya membaca bukunya Tereli itu betul-betul di luar fantasi saya, betul-betul sangat saya suka, tapi rasanya saya
berpikiran, misalnya dia menceritakan tentang Makau, dia menceritakan tentang daerah-daerah yang maksudnya apakah kita harus mengunjungi tempat-tempat itu atau seperti apa sebagai bahan tulisan kita, atau kita harus banyak mendengarkan cerita atau seperti apa, Kak? Itu yang saya bingungkan karena mau menulis setiap malam rasanya ide itu tidak mudah seperti yang Kakak bilang, Kakak yang sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asriani. Kak GG, kita tampung dulu 3 pertanyaan atau langsung dijawab? Langsung dijawab? Iya. Oke, silakan Kak. Kelupaan. Ya. Buat Asrianti ya, Asriani. Jadi begini, menjadi penulis itu kunci yang pertama memang memikirkan tutup, baru berpikir apa ya yang saya mau tulis. Nah, itu tidak bisa menulis. Jadi memang di sela-sela misalnya saya berangkat dari tempat ngajar, punya kepikiran apa ya yang saya mau tulis misalnya tentang gotong royong, apa ya yang saya mau tulis tentang ekonomi kreatif, atau setelah novelnya sambil jalan itu saya juga sambil mikir, ini tokohnya sudah benar enggak karakternya seperti ini, ini endingnya sudah benar enggak seperti ini. Jadi bukan dipikir pada saat buka laptop, ya itu justru pada saat buka laptop itu tinggal dieksekusi, ya. Tentang tadi bagaimana menulis misalnya, apakah harus berkunjung atau memang ini ya, kalau misalnya menulis latar, kunci menulis latar sebenarnya itu jangan hanya tempelan, ya. Kalau Asriani mengambil contoh Tereli misalnya, saya membaca karya Tereli itu ada yang latar Kalimantan, yang sepucuk surat dan ampau merah, itu membayangkan itu seolah-olah memang dia orang situ. Bahkan pada saat membaca hafalan salat Delisa, saya membayangkannya itu ini kayaknya nulis orang Aceh, padahal ternyata dia orang Medan, ya. Ya. Nah, sebenarnya itu bisa dengan mengunjungi langsung atau mungkin membaca tulisan-tulisan tentang itu, tapi yang paling ini sebenarnya adalah berkunjung, ya. Paling tidak, cuman hati-hati, ada juga orang menulis latar Paris misalnya melihat dari blognya orang. Jangan sampai mengcopy paste supaya suasana Paris misalnya, itu yang tidak bisa, ya. Kunci dari menulis latar supaya kita bisa merasa bahwa latarnya benar-benar bagus itu, latar yang paling bagus itu adalah latar yang tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Ayat-ayat cinta tidak bisa dipindahkan ke Makassar, tidak bisa dipindahkan ke Sabah, karena pada saat Kang Abik menuliskan ayat-ayat cinta, latar Mesirnya itu muncul. Bagaimana pada saat Fahri akan menemui probinya, badai pasir, dia tetap berangkat. Kemudian bagaimana orang-orang bis ribut, orang-orang Mesir yang ribut di bus, bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Flat yang di Mesir itu tergambar. Jadi latar sosialnya orang-orang Mesir ada pada saat dia ada di bus. Jadi bukan hanya latar tempatnya, itu yang membuat latar menarik, bahwa kita merasakan betul seperti ada di situ. Ya, jadi ada memang namanya observasi. Sekarang gampang sekali observasi. Kalau saya mau observasi tentang Sabah, pertama mungkin wawancara, yang kedua adalah lihat di Google Map. Ya, tentang Sabah di situ kita bisa lihat sebelah kirinya ini ternyata ada bangunan ini. Nah, itu bisa. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah survei langsung, observasi langsung. Kalau saya sendiri tidak berani menuliskan apa yang tidak pernah saya kunjungi untuk saat ini. Ya, itu secara detail ya, kalau mau menulis secara detail. Ya, ada yang saya lupa mungkin pertanyaannya tadi. Kalau menulis novel bagaimana? Memang menulis novel untuk pemula harus ada outline dulu, harus ada kerangka-karangan. Bab 1 mau menulis tentang apa, bab 2 mau menulis tentang apa. Jadi nanti pada saat menulis itu tidak blank. Oh, apalagi yang saya mau tulis?
Jadi nanti teman-teman itu ilmu lain ya, tapi kuncinya memang menulis novel itu, bahkan cerpen pun untuk pemula adalah dengan membuat poin-poin dulu. Oh, seperti ini yang saya mau tulis, tokohnya akan seperti ini, jadi nanti pada saat menulis itu tidak akan kemana-mana tulisannya, atau bahkan akan lancar tulisannya. Ya, saya kira itu ya dari saya, Sriani. Sedikit Kak, boleh dilanjutkan moderator Bu Rahmi? Mohon maaf Bu Asriani karena waktu kita terbatas ya Bu. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Ira. Ya Bu ya, Bu Asriani, kita masuk dulu ke room chat. Ada pertanyaan dari Bu Wira Apri Pratiwi. Kalau kita ringkas pertanyaannya adalah bagaimana trik memotivasi siswa untuk mau menulis KGG? Trik ini sebenarnya yang pertama gurunya memang harus menginspirasi. Maksudnya seperti saya selalu menceritakan ke siswa saya bagaimana penulis itu ya, bagaimana menang lomba, bagaimana penghasilannya, bagaimana dengan wawasan-wawasannya, itu memang harus disampaikan ke siswa. Terutama mungkin jangan tiba-tiba mau dia menjadi penulis yang sangat hebat. Ya, saya pun yang guru bahasa Indonesia, saya baru melihat karya siswa saya itu, kalau saya mau ukur belum, ya, meskipun ada yang sudah punya antologi, ada yang punya ini, tapi memang tidak bisa langsung mengukur dia harus hebat tulisannya ya. Yang terutama juga adalah bagaimana dia memancing untuk membaca. Cobalah teman-teman guru sudah pertemuan pertama semester ganjil atau pertemuan pertama semester genap, tanyakan buku apa yang sudah dibaca, seperti itu. Karena mustahil, adalah hal yang tidak mungkin menyulap anak-anak kita menjadi penulis, tetapi dia tidak pernah membaca apa yang dia mau tulis. Jadi memotivasi siswa untuk menulis itu memang dengan itu tadi, bertanya bagaimana, ada yang sudah baca buku ini, ya seperti itu. Saya di kelas seperti itu, bahkan di SMA itu ada kebiasaan siswa saya itu setiap sudah baca buku dia ketemu saya, Pak, sudah baca buku ini? Belum. Oh itu, ini buku ini Pak bercerita tentang ini. Jadi coba, ada memang beberapa siswa itu yang suka menulis, yang suka membaca ya, maksud saya suka membaca itu dipancing terus untuk menceritakan buku apa yang sudah dibaca. Dan karena saya mengajar menulis kreatif di sekolah juga, semua siswa yang bisa menulis itu adalah yang memang suka membaca. Makanya di kelas yang saya ampuh itu, rata-rata yang bagus tulisannya yang perempuan, yang cewek-cewek itu yang memang rajin membaca. Kalau yang rajin main game laki-lakinya, tidak ada, hampir tidak ada yang bisa saya bentuk di situ. Karena memang berawal dari membaca. Jadi pancing dulu dengan membaca. Kemudian menulis apa-apa ya, pengalaman sehari-harinya. Kemudian kalau misalnya suruh menulis cerpen, ya membaca cerpen dulu, bedah cerpen dulu. Ini menarik cerpen ini karena seperti ini. Ya itu pengalaman saya ya, mengajarkan menulis kreatif. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Gege. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu silakan. Sedikit kami informasikan bahwa sebetulnya malam ini yang akan menjadi moderator adalah Bung Hendra Hermawan. Namun nanti pada sesi ketiga baru giliran saya, tapi kami bertukar. Jadi pada malam hari ini saya mengkonfirmasi bahwa nanti di sesi ketiga yang akan menjadi moderator adalah Bang Hendra Hermawan. Karena saya nanti akan terkendala jaringan gitu. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga. Ya. Oke, Kak Gege, Ibu Asriani, gimana Bu, mau dilanjutkan pertanyaannya? Boleh. Sebenarnya saya cuma tadi ingin meyakinkan atas penjelasannya Kak Gege. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa
latar yang baik itu adalah yang tidak bisa dipindahkan, maksudnya kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya itu betul-betul kita bisa gambarkan dengan benar. Berarti saya mengambil kesimpulan, Kak, bahwa apakah lebih baik jangan mengambil latar yang memang kita tidak kuasai. Jangan sampai saya seolah-olah mengetahui latar itu, namun ternyata saya hanya melihat dari hasil tulisan orang lain, dibaca oleh orang yang benar-benar berada di tempat itu, atau mengetahui tentang kondisi tempat itu, jadinya malu sendiri, Kak. Apakah seperti itu, memilih saja yang ada di sekitar saya, misalnya daerah Makassar atau daerah Sabah yang sudah pernah saya datangi, atau yang sedang saya datangi, atau seperti itu? Maksudnya risikonya itu, Kak. Oke, Ya. terima kasih. Ya, seperti itu memang ya. Kalau saya identik dengan tulisan-tulisan tentang Bugis. Semua naskah saya yang menang lomba itu tentang Bugis. Hampir semua tentang Bugis. Kalau ada yang bukan tentang Bugis, berarti kearifan lokal yang lain yang memang saya kuasai. Ya. Nah, ini sebenarnya tantangannya ke depan adalah bagaimana meyakinkan pembaca bahwa memang latar kita itu bagus. Jadi jangan hanya menulis tempatnya. Misalnya yang di Sabah ya, karena saya tidak pernah ke Sabah. Bagaimana kalian berangkat dari tempat tinggal ke sekolah, berapa menit, misalnya naik angkutan kota itu rutenya kemana, berapa yang harus dibayar, misalnya kalau naik angkutan umum, kemudian bagaimana orang-orang di angkutan umum itu, supaya orang merasa, oh seperti saya pernah menulis latar Jepang, itu cerpen, menang di lomba menulis cerpen di Aneka Yes tahun 2003. Itu saya chatting dengan teman saya yang di Jepang, kalau mau ke kota ini pakai angkutan apa namanya, berapa dibayar, kemudian bagaimana apa yang dilihat selama perjalanan. Nah, itu yang saya ceritakan. Ada perjalanan, ya bukan hanya misalnya menulis tentang Paris, oh karena yang selama ini dilihat Paris adalah Menara Eiffel. Nah, sudah tentang ada apa duduk di sekitar Menara Eiffel saja yang ditulis. Nah, itu tidak menarik, orang yang tidak ke sana pun bisa menulis seperti itu. Jadi benar yang tadi disebut itu, tulislah apa yang paling kamu kuasai, bukan hanya tentang latar, apapun itu. Kalau guru menulis tentang kebiasaannya menjadi guru, ya. Andra Hirata menulis Laskar Pelangi, bagaimana dia mengangkat tentang Pulau Belitung, yang dulu tidak dikenal, sekarang menjadi tempat wisata. Bagaimana mengangkat Pulau Belitung yang dulunya penghasil timah, dikeruk timahnya, setelah habis kemudian ditinggalkan, itu muncul. Bagaimana orang-orang Melayu yang suka ngumpul di warung kopi, yang suka memberi gelar nama kepada orang-orang di sekitarnya, itu muncul di Laskar Pelangi karena memang dia orang Pulau Belitung. Jadi teman-teman di sini bisa menulis tentang Sabah. Ya jangan begini, orang yang di Makassar mungkin sangat tertarik membaca latar Sabah. Sementara orang yang tinggal di Sabah misalnya akan menarik kalau dia membaca tentang Makassar karena mendapat gambaran tentang Makassar. Jadi tulis apa yang paling kita kuasai, apa yang ada di sekitar kita. Kalau harus mencari yang lain, pastikan bahwa observasi kita itu benar-benar lewat telepon, lewat chatting, lewat WA, lewat blognya orang, tapi tidak mengambil suasana yang ada di blog itu. Misalnya perjalanan orang di blog, kemudian kita ambil mengganti tokohnya, itu salah. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih Kak Gege dan juga Ibu Asriani. Bapak Ibu, Kak Gege tadi telah menjabarkan lebih lanjut tentang bagaimana cara memilih latar berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Asriani. Dan juga tadi pertanyaan dari Ibu Wira Apri Pratiwi dari Lampung juga sudah mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman baru bahwasannya untuk memotivasi siswa agar bisa menulis, salah satunya adalah bisa dilakukan dengan cara mengawalinya dengan membaca. Nah, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan lain di luar dari apa yang sudah ditanyakan oleh dua penanya sebelumnya. Silakan di-unmute saja mikrofonnya. Bicara mengenai hal-hal yang disukai
dan yang terjadi sehari-hari ini KGG. Kalau kita lihat kan dari buku-buku karya KGG itu justru kebanyakan adalah buku-buku sastra atau buku-buku fiksi. Nah, sedangkan sehari-hari kan KGG bergelut di dunia pendidikan, hal-hal yang sifatnya pedagogik gitu kan. Kenapa sih Kak belum melahirkan buku yang arah-arahnya pedagogik gitu? Oh, jadi sebenarnya apa yang paling suka kita baca ini akan kita tulis. Kalau ada di sini yang suka baca, setiap lihat koran yang dicari adalah opininya, esainya, maka dia akan setiap mau menulis dia akan mau menulis opini. Sama dengan saya, sejak kecil saya suka dengan fiksi. Cerpen-cerpen di Bobo, kemudian masuk ke majalah remaja, cerpennya terus saya cari sampai saya habiskan, kemudian ke yang lain. Akhirnya yang saya tulis adalah fiksi. Kalaupun misalnya saya menulis opini, misalnya untuk lomba opini, lomba esai, saya menuliskan dengan gaya fiksi saya dan menuliskan kalau tentang pendidikan atau kearifan lokal yang paling saya kuasai. Jadi memang karena ada juga guru yang jago bikin PTK, saya nggak bisa menulis penelitian tindakan kelas itu, saya belum pernah, biar sekali, ya. Sementara kalau buat novel, jadi penulis PTK itu sangat lincah, sangat lancar karena sudah terbiasa dan itu yang biasa dia baca. Sementara saya tidak. Jadi apa yang paling kita suka baca, biasanya itu yang kita jenis menulisnya juga seperti itu. Sama dengan membaca tulisan orang lain. Kalau ada yang suka membaca Kang Abik atau membaca Tireli, pada saat nanti menulis novel, itu ada gaya penulisan yang seolah-olah mau seperti itu. Tapi gaya penulisan itu sebenarnya tidak ada yang sama. Sama dengan kalau kalian melihat saya bicara, kemudian mau menirukan gaya bicara saya, pada saat kalian menirukan, itu akan muncul gaya kalian sendiri. Tidak akan sama dengan gaya saya. Begitu juga dengan gaya menulis. Jadi seperti itu ya, maksudnya sampai sekarang saya belum pernah menulis kayak karya ilmiah gitu, pendampingan siswa karya ilmiah pun saya tidak berani dampingi. Saya cuma tahu strukturnya tapi tidak pernah menulis yang seperti itu. Begitu dari saya. Oke, terima kasih Kak Gege. Nah, ternyata Bapak Ibu menulis juga tergantung bagaimana minat kita ya, kayak bisa disimpulkan seperti itu. Kecenderungan kita kemana, maka ya itulah yang akan kita tulis. Nah, bagi Kak Gege yang sudah menulis dari zaman SMP, yang dimulai dengan cara mengirimkan tulisan-tulisannya ke media massa gitu, tentu menulis pada saat telah menjadi guru bukanlah satu hal yang dikatakan sulit lagi gitu kan, tapi berbeda dengan Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini yang mungkin mereka baru mengawalinya Kak gitu. Mungkin sama sekali belum pernah menulis dan ingin. Nah, itu kira-kira mengawalinya bagaimana Kak? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya menulis adalah pembiasaan. Cobalah, memang tidak mudah ya. Tidak mudah kalau seandainya menulis itu ada resepnya, ada rumusnya, kayaknya penulis-penulis itu jarang yang mau berbagi resep. Penjual di warung itu jarang ada yang mau berbagi resep. Nanti resep saya dipakai. Kenapa kami semua penulis ya di mana-mana buka kelas menulis, tapi jarang orang yang bisa, karena ada banyak orang yang menganggap menulis itu seperti belajar fisika, kalau sudah ditahu rumusnya gampang. Ya, jadi menulis itu sebenarnya pembiasaan. Seolah itu karakter, menulis itu karakter. Jadi kalau kalian mau mulainya dari sekarang, ya memang harus dengan banyak membaca, kemudian menulis. Tidak ada jalan lain untuk itu ya. Memulainya dengan saya menyampaikan tadi itu hal-hal sederhana, 1 halaman per hari. Jangan dulu novel lah, cerpen. Jadi saya itu memulai dari cerpen, itu pun cerpen remaja. Ketika saya menulis ratusan cerpen remaja, itu saya merasa tidak bisa menulis cerpen di koran. Tidak bisa. Nanti setelah itu saya belajar. Jadi saya belajar menulis cerpen di koran, sampai kemudian termuat di media lokal, di Harian Fajar, sampai ke Republika, termuat di Republika. Itu karena saya belajar menulis di koran.
setelah itu belajar menulis yang temanya bukan remaja dan bukan di koran, misalnya di Femina. Akhirnya saya bisa menulis yang di luar dunia remaja. Bahkan yang terbaru, yang Pickbook itu, buku bergambar, itu belajar bagaimana melihat satu halaman buku itu semuanya adalah gambar, teksnya hanya 1 baris atau 2 baris atau 3 baris. Tapi sampai nanti buku ini selesai, ada cerita yang utuh di dalamnya. Itu dengan belajar. Jadi membiasakan diri dengan memulainya itu dengan tadi membaca, kemudian menulis, dan jangan berpikir bahwa ada rumus khusus atau ada resep khusus. Tidak ada. Yang ada adalah mari memulai dengan, kalau memang belum pernah menulis sama sekali, coba pancing dulu dengan membaca. Cerpen dulu lah. Tapi ada penulis yang mulai langsung dengan novel. Ya, ada. Sekarang menulis itu sebenarnya tidak sesulit dulu. Dulu kalau mau ikut lomba menulis itu, beli majalahnya, gunting formulirnya, gunting kuponnya. Kalau misalnya sponsornya misalnya Close Up ya, atau Pepsodent, beli Pepsodent, kirimkan juga kemasan Pepsodent. Sekarang nulis ke kementerian, nulis 6 halaman spasi 1, kirim lewat email sesuai deadline, atau kirim dengan fotokopi KTP atau foto KTP, selesai. Tidak sampai harus pergi cari majalahnya dulu. Jadi sekarang zaman teknologi seperti ini harusnya kita manfaatkan. Banyak-banyak membacalah di, kalau mau ke koran misalnya di Lakon Hidup, www.lakonhidup.com. Itu triknya. Jadi memang harus ini ya, memang harus memulainya dengan yang ringan-ringan dulu. Kalau tidak mampu novel, paling tidak cerpen dulu. Ya, itu dari saya, Mbak Rahmi. Berarti tentu saja menulis dimulai dari niat ya, kayak, dan juga diikuti dengan hal-hal yang dapat memancing keinginan kita dalam menulis. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Kami masih tampung pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan kesulitan atau hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut dari Kak GG. Kami persilahkan. Oke, Bu Rahmi, boleh saya? Silakan, Kang Hendra. Baik, Kak GG. Jadi begini, kadang kalau kita mulai menulis itu kan, Kak, yang paling dipersoalkan biasanya dari apa ya, macam ini bagaimana penempatan tanda bacanya, bagaimana huruf besar kecilnya. Itu sebenarnya, Kak, cara paling baik untuk belajar hal-hal teknis begitu seperti apa gitu, Kak? Itu saja mungkin. Oh iya. Begini, untuk ejaan, jadi sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan Hendra tadi ya, ketika kita ikut lomba menulis, kalau pesertanya 1000, biasanya sebenarnya lawan kita di situ cuma 20. Karena sudah banyak yang berguguran di ejaan. Saya belum pernah menemukan penulis yang bagus sekali tulisannya, tapi ejaannya hancur. Tidak pernah. Bahkan dari penampilan naskah itu, kalau kita ikut lomba ya, kalau kita ikut lomba penampilan naskah itu, kalau rapi, itu memancing juri untuk membacanya. Ketika saya ikut lomba cerita rakyat di kementerian itu, pesertanya 3.000. Untuk membayangkan diri naik menjadi juara 1 itu berat. Tapi ketika diundang untuk wawancara 8 besar untuk dipilih, karena pemenangnya hanya 7, harus gugur 1. Dari 8 orang yang diundang ini, ternyata naskah kami semuanya sama. Penampilan naskahnya, judulnya rata tengah, naskahnya isinya rata kiri kanan, kemudian penulisan dialognya langsung paragraf baru, tidak bersambung dengan sama. 8 orang ini sama. Karena memang sudah mengalahkan semua yang lain itu, dan
dari 3.000 itu banyak yang tidak dibaca karena baru dilihat penampilan naskahnya sudah digeser. Baru dibaca 1 paragraf, 2 paragraf, ejaan hancur, geser. Karena memang tidak ada penulis yang ejaannya hancur, bagus tulisannya, ceritanya. Nah, bagaimana caranya belajar seperti itu? Cara saya yang paling aman dulu belajar, ketika saya membaca karya orang, terutama yang di penerbit yang sudah bernama ya, ternama atau koran yang sudah ternama, ketika saya membaca karya di situ, saya bukan hanya menikmatinya, tapi mempelajarinya. Oh, ternyata menulis dialog seperti ini ya, harus paragraf baru. Oh, ternyata menulis dialog itu tanda petik, huruf pertama harus kapital, kemudian harus diakhiri dengan tanda baca, kemudian tutup dengan tanda petik lagi. Nah, sekarang penulis banyak, dia kasih dulu tanda petik tutup, baru dia kasih titik. Nah, itu kan sudah salah. Coba dilihat di Kompas, di koran Jawa Pos, semua penulisan dialognya akan benar seperti itu. Tidak ada misalnya tanda tanya, tanda petik, baru kasih lagi titik. Tidak ada. Ya. Karena itu dari koran, dari buku, terbitan-terbitan penerbit yang sudah saya akui, saya belajar di situ. Nah, selain belajar ejaan di situ, belajar juga gaya kepenulisan orang, teknik menulisnya orang. Menulis novel Asuraya Dayana itu yang Altitude 3676, bab 1 tokohnya aku, bab 2 tokohnya saya, bab 3 tokohnya gue, bab 4 aku, saya, gue ketemu tiba-tiba menjadi POV orang ketiga, dia. Nah, itu gaya kepenulisan. Jadi di situ belajar, bukan hanya menikmati tulisan orang. Kalau soal ejaan tadi saya paling banyak belajar dari itu ya, membaca karya orang. Dengan jadi terutama sebenarnya itu bahkan kalau saya jadi juri lomba, masih ada penulis yang kalau sudah titik dia tidak spasi dulu baru mulai lagi. Jadi sudah titik langsung menulis lagi huruf pertama. Ya, padahal di mana-mana kalau sudah tanda baca spasi dulu. Nah, seperti itu. Jadi saya belajar dari tulisan orang, ya. Jadi teman-teman mungkin juga bisa coba kalau membaca itu jangan cuma dinikmati, tapi juga oh ternyata begini ya caranya menulis dialog. Oh, ternyata pada saat menulis narasi kemudian dialog, meskipun cuma satu kata misalnya, hai, oh ternyata harus paragraf baru. Itu bisa dipelajari dari tulisan orang yang termuat di koran, tapi tidak semua koran ya. Banyak juga koran yang asal-asalan, apalagi kalau portal online yang berita-berita itu lebih banyak yang salah ejaan ya. Itu belum lagi itu kata baku tidak baku ya. Kata baku tidak baku belum lagi itu. Dan biasanya memang saya pakai jasa proofreader, pembaca pertama. Kalau mau ikut lomba, misalnya novel, Dek, tolong baca dulu apa yang nggak logis di situ. Apalagi kalau dia sudah paham ejaan, Kak. Tapi saya tidak suruh ubah. Kalau misalnya ada yang salah, tolong di-highlight misalnya warna kuning. Kalau menurutmu tidak baku. Atau ada tanda baca yang tidak ada, highlight warna merah. Jadi jangan langsung ubah. Nanti saya yang pertimbangkan yang mana benar, saya atau kamu. Nah, jadi itu bisa menggunakan proofreader begitu, pembaca pertama naskah kita. Ya. Kalau saya ada, pembaca naskah pertama saya ada itu, jadi dia sudah baca duluan sebelum terbit itu, dia sudah baca naskah saya. Ya. Saya kira itu dari pengalaman saya, Indra. Membaca karya orang sambil mempelajarinya, bukan hanya menikmatinya. Siap, siap. Makasih banyak, Kak. Oke, Kak Gege dan juga Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir di ruang chat kita. Bagaimana tips agar tulisan kita bisa tembus di media massa, Kak Gege? Sebagai pertanyaan penutup malam hari ini. Oh iya, yang pertama tadi ejaan ya. Yang pertama tadi itu ejaan, penampilan naskah. Jangan ada yang kirim cerpennya ke media nasional, kemudian naskahnya tidak rata kiri kanan. Itu tidak rapi, sangat tidak rapi. Ya, ingat kalau kita mengikuti lomba 3.000 peserta atau berapapun peserta, biasanya lawan kita itu puluhan, hanya puluhan, tidak sampai ratusan biasa. Banyak yang sudah berguguran. Nah, menembus media itu
dilihat dulu media seperti apa. Misalnya Femina, dulu ketika Femina masih memuat cerpen, tokohnya dia selalu bercerita tentang perempuan, itu pun perempuan bukan perempuan yang seperti yang penting tokohnya perempuan lah, tidak seperti itu. Di Femina itu karena pembacanya adalah wanita-wanita karir, biasa ada di kantor, majalah-majalahnya itu dia melihat perempuan dari segi misalnya berkarir, bagaimana keluarganya, bagaimana dia bisa menyempatkan pulang di tengah-tengah karirnya, seperti itu cerpen-cerpen Femina. Jadi membaca media yang akan kita kirimkan cerpen. Sekarang cerpen itu yang tinggal menerima cerpen itu sekarang majalah hampir tidak ada lagi, kecuali majalah Majas. Itu pun sekali berapa bulan itu terbit. Jadi kalau saran saya ke Kompas, Jawa Pos, Republika, atau ke detik.com. Detik.com itu berhonor 500.000 dan lumayan ketat juga sih, tapi tidak seketat di Kompas dengan ini. Jadi baca dulu seperti apa cerpen yang diminatinya, kemudian tadi ya, penampilan naskah, ejaan, dan kita menang harus yang pertama itu adalah keunikan ide kita. Ibaratnya pada saat lomba 10 besar sudah terkumpul, kita akan mencari yang mana paling unik di antara 10 itu. Untuk kita jadikan pemenang atau untuk kita jadikan muat tulisannya. Jadi dan perhatikan setiap media itu punya kriteria jumlah halaman. Misalnya 6 halaman, jangan sampai lebih. Misalnya ke koran, terutama yang di koran ya. Yang di koran itu paling 5 halaman. Jangan ada ngirim cerpen ke koran 10 halaman. Ini biaya cetaknya berapa ini kalau saya muat 1 halaman penuh. Sementara dia hanya menyediakan setengah halaman misalnya. Ada misalnya maksimal 9.000 karakter. Nah, jangan lebih dari itu. Jadi perhatikan kriteria-kriterianya semua beda. Kalau di penerbit juga begitu. Ngirim ke Gramedia itu harus dengan print out dicetak. Kalau di Indiva, di penerbit-penerbit lain, tidak mau, malah di Bentang Pustaka tidak mau terima yang print out, cuma lewat email. Ya, dengan ketentuan tadi itu, berapa karakter maksimal yang diinginkan. Sekarang banyak media bukan jumlah halaman, tapi karakter. Kalau Gramedia itu masih pakai jumlah halaman 150 kalau tidak salah, atau 250 dengan spasi 1,5. Jadi perhatikan dulu kriterianya. Jadi teman-teman yang mau kirim ke media, tentukan dulu media apa, lihat kriterianya, terutama jumlah halaman atau karakternya. Karena ada beberapa yang bagus mungkin tidak dimuat karena pengaruh itu tidak sesuai kriteria yang diinginkan. Seperti itu dari saya. Baik, Kak Gege, untuk spasi berarti 1,5 ya kalau kita kirim ke media massa. Kembali ke kriteria, ada yang spasi 1. Ada spasi 1,5, jadi memang harus lihat dulu. Langsung ketik di Google misalnya kriteria cerpen detik.com. Lihat spasinya. Kalau dia tidak menentukan spasi berapa, berarti kalian pilih 1,5. Yang penting karakternya tidak lebih dari 9.000 karakter kalau di detik.com. Seperti itu. Siap. Sekarang sudah pukul 21.31 waktu Sabah, KGG. Pertanyaan terakhir dari CLC BN Tablian, yaitu mengenai bagaimana cara agar tulisan bisa tembus di media massa, telah KGG jawab. Salah satunya adalah dengan cara, yang pertama tentu adalah ejaan, dan yang kedua memperhatikan kriteria sasaran medianya yang akan kita tuju. Untuk penutup KGG, silakan closing statement-nya. Baik, baik teman-teman, untuk kelas guru menulis ini, guru dan penulis ini, saya yakin teman-teman adalah guru-guru hebat, meskipun belum ada tulisannya mungkin, ya, yang jelas sudah ada minat. Ya, saya punya moto untuk menulis itu bahwa tak ada bakat
minat pun jadi. Kalau kalian merasa sudah punya minat untuk menjadi penulis, jangan biarkan minat itu tidak terwujud. Penulis kelas 3 SMP. Karena saya tidak berbakat, saya butuh waktu 9